Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan kita juga patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat, yang mana nikmat ini juga adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang bermanfaat sekali untuk kehidupan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita gunakan nikmat sehat kita, nikmat waktu luang kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, katsirun min amradil abdan wal qulub. Banyak penyakit-penyakit badan, penyakit hati, asluha min adamis sabr. Itu faktornya karena apa? Karena ketidaksabaran. Banyaknya penyakit badan, penyakit jiwa, penyakit hati, sebab utamanya adalah karena ketidaksabaran. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apabila kita perhatikan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ini, maka kita akan dapatkan kebenarannya, bahwasanya orang-orang yang tidak sabar, dia itu akan mudah stres dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak sabar ketika ditimpa musibah, maka ia akan bersedih, dan sedihnya berkepanjangan, sehingga apa? Sehingga menimbulkan penyakit-penyakit badan. Dan orang yang tidak sabar itu terkadang ia menjadi pemarah dan mudah sekali marah, sehingga kemudian menimbulkan penyakit yang ada pada badannya. Dan orang yang tidak sabar ini menimbulkan pelit, menimbulkan penyakit pelit. Orang-orang yang tidak sabar
ini akan menimbulkan penyakit pelit, sehingga pelitnya itu terlilit dalam hatinya, akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit pada anggota badan. Begitu juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit hati. Itu semua akibat apa? Tidak sabar, tidak ada kesabaran. Maka ketika seseorang tidak sabar untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, tidak sabar untuk menegakkan salat, tidak sabar untuk mengerjakan puasa, tidak sabar dalam mengerjakan perkara-perkara ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, sehingga apa? Sehingga akhirnya hatinya pun terkena penyakit, hatinya pun sakit. Begitu juga tidak sabar menghadapi syahwat, sehingga hatinya pun dipenuhi dengan penyakit-penyakit syahwat. Ini mulanya, faktornya, akarnya karena apa? Karena ketidaksabaran. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah memerintahkan kita dalam banyak ayatnya untuk apa? Untuk bersabar. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, sabar ya. Dan kokohkan, kuatkan kesabaran kalian, dan berjagalah di atas batas, ya, di atas tapal batas, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita sabar, ya, kuatkanlah sabar kita. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar jamaah, Allah akan mencintai kita, dan Allah akan bersama kita, itu bersama orang-orang yang sabar. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya pemberian terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan pemberian terluas yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu adalah kesabaran. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, tidaklah seorang diberikan pemberian yang lebih baik dari lebih luasnya kesabaran. Ya, pemberian terbaik yaitu sabar. Ya, kita hidup di dunia ini butuh kesabaran. Sebagai seorang suami wajib bersabar atas perilaku istrinya. Sebagai pemimpin harus bersabar, ya, kepada bawahannya, kepada para pegawainya. Seorang guru harus bersabar terhadap tingkah laku murid-muridnya, harus bersabar. Dan kesabaran itu harus ada dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kalau kita tidak sabar, maka seringkali kita tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, apalagi kita menjalankan, ya, syariat-syariat Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Jika kita tidak sabar, maka kita akan rusak amal. Kita akan rusak. Harus bersabar. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, rahimahullahu taala, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, inna sabra minal iman, sesungguhnya kesabaran adalah keimanan.
Inna sabra minal iman. Ya, kesabaran dalam keimanan bimanzilati ra'si minal jasad, itu bagaikan kepala dalam badan kita. Ya, sabar dalam keimanan itu bagaikan ya kepala dalam badan kita. Sebagaimana seorang tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman pun tidak akan hidup tanpa adanya kesabaran. Maka sabarlah jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kesabaran di dunia itulah yang bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Kita tidak ingin sabar dalam api neraka, karena kesabaran dalam api neraka tidak ada gunanya lagi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada penduduk api neraka, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Masuklah kamu ke dalamnya, ya, ke dalam neraka, rasakanlah panasnya neraka. Sabarlah kalian atau kalian tidak sabar, itu sama saja buat kalian, tidak ada gunanya sama sekali. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh betapa nikmatnya orang-orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesabaran. Saat diberikan ujian, saat diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla, dia pun sabar, dia pun ridha. Ketika diberikan penyakit, dia pun kemudian sabar, dan dia berharap agar Allah Azza wa Jalla menggugurkan dosa-dosanya. Ketika ia diberikan musibah di dalam perekonomiannya, maka ia bersabar dan ia berharap mudah-mudahan ini mengangkat derajatnya. Maka ketika menghadapi berbagai macam problematika dalam hidupnya, dia pun menggunakan kesabaran ditambah dengan salat. Ya, kesabaran dengan salat. Karena sesungguhnya dua perkara ini yang akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita, yaitu bersabar dan salat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Dan Rasulullah SAW ketika beliau ditimpa perkara yang sangat sulit, maka beliau bersegera meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadikanlah dua perkara ini sebagai senjata dalam hidup kita, yaitu kesabaran dan salat. Mudah-mudahan khutbah pertama ini memberikan manfaat, memberikan faedah. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sabar itu mudah sekali diucapkan. Ya, kalimat sabar, kata sabar itu mudah sekali diucapkan. Tapi dalam praktek sehari-harinya itu susah, sulit. Ya, berat sekali untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena sabar memang panas, memang berat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, as-sabru diyaun. Dan sabar itu bagaikan cahaya matahari, panas. Jamaah bisa lihat ya, bagaimana manfaat cahaya matahari untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan hewan, untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Bermanfaat sekali. Tapi terasa panas ketika kita berada di bawah cahaya matahari. Demikian pun kesabaran. Panas terasa di hati kita, berat untuk menjalankannya.
tapi manfaat dan hasilnya itu lebih manis daripada madu. Maka jamaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keuntungan sabar dalam hidup kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Apabila kalian terus bersabar dan terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan membahayakan makar orang-orang kafir sedikit pun saja. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya sehebat apapun makar orang-orang kafir terhadap umat Islam, tapi jika dihadapi dengan sabar, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan membahayakan sama sekali. Terlebih lagi Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada orang yang sabar pahala yang tanpa batas. Sebagaimana Allah taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita bisa bersabar, kita perlu untuk menghibur hati kita dengan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita perlu menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kehidupan akhirat juga harus semakin kita kuatkan. Agar apa? Agar kita bisa bersabar. Kita berusaha untuk melihat ke depan tentang keuntungan dari kesabaran dan kerugian jika kita tidak bersabar. Karena ketidaksabaran itu justru kerugian untuk hidup kita. Tapi ketika kita sabar, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan yang lebih baik daripada kesakitan-kesakitan yang kita rasakan selama ini. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidup di dunia ini semuanya tentang kesabaran. Sabarlah sebentar. Ya, hidup kita yang abadi adalah di akhirat kelak. Ya, setiap jiwa kita pasti akan mati. Kita semuanya akan mati dan akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Oleh karena itu, hidup di dunia ini banyak-banyak bersabar. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.